رحمة للعالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Para hadirin sidang Jumat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 22-23. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Bukankah apabila kalian sudah berpaling dari agama kalian, kalian berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi di antara kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Fa asammahum, kemudian Allah tulikkan mereka, wa a'ma absaruhum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Para ahli tafsir ketika sampai kepada ayat ini menyebutkan ayat Al-Quran yang lain yang menegaskan bahwa di dalam Al-Quran orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang tidak menyambungkan kasih sayang di antara mereka adalah orang yang dilaknat di dalam Al-Quran sampai 3 kali. Kalau Al-Quran menyebutkan ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Melaknat artinya menjauhkan dia dari kasih sayangnya. Kalau Allah, setan disebut sebagai yang terlaknat, yang terkutuk karena ia dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memperoleh laknat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik kulli, orang itu di dunia dia akan kehilangan keberkahan kehidupannya, kehilangan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan pada hari akhirat dia kehilangan pahala dari seluruh amal soleh. Karena pahala adalah ungkapan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berulang kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bahaya orang yang memutuskan silaturahmi. Salah satu bahaya yang paling utama ialah Allah hapuskan seluruh amal soleh. Pada malam Lailatul Qadar, banyak hadis menyebutkan bahwa semua doa di malam itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Semua permohonan ampunan diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau orang yang berdoa itu adalah orang yang musyrik. Allah menerima seluruh doa, mengampuni seluruh dosa, kecuali dari, dalam hadis sebutkan, orang yang musyrik wa musahib, dari orang yang musyrik dan orang yang sedang berada dalam pertengkaran. Orang yang bertengkar adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Dan kalau dia memasuki malam Qadar dalam keadaan bertengkar, dalam keadaan saling membenci, Allah tidak terima seluruh doanya dan permohonan ampunannya ditolak. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di mimbar dan beliau memulai seperti biasa memulai khutbahnya dengan bertanya kepada para hadirinnya, hal unabbiukum bisyirarin nas, maukah kalian aku beritahu manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek? Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah wa in syi'ta,
Tentu saja ya Rasulullah, kalau engkau kehendaki beritahukan kepada kami siapa manusia yang paling buruk itu. Dan itu beliau lakukan di dalam khutbahnya. Kemudian beliau bersabda, manusia yang paling buruk adalah man akala wahdah wa daraba 'abdah wa rafadha rifdah. Orang yang paling buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, adalah orang yang makan sendirian, yang tidak mau berbagi makanan dengan orang lain. Orang yang menolak pemberian dari orang yang menyayangi dia. Dan orang yang memukuli sesama manusia, yang memukuli hamba-hamba Allah, yang melakukan kezaliman terhadap sesama hamba Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu orang yang lebih buruk lagi dari itu, yang lebih jahat lagi dari itu? Bala ya Rasulullah, wa in syi'ta. Kemudian beliau bersabda, lebih buruk dari itu ialah orang yang tidak mau memaafkan orang yang bersalah, dan orang yang tidak mau menyelamatkan orang lain dari ketergelincirannya. Orang yang lebih buruk dari itu, kata Rasulullah, alladzi la yuqilul atharah wa la yaqbalul ma'dzarah. Orang yang tidak mau menolong orang dari ketergelincirannya, dan orang yang tidak mau memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepadanya. Dan itu lebih buruk dari orang yang paling buruk yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, maukah kalian aku beritahukan yang lebih buruk dari itu semua? Bi asyari min dzalik, orang yang lebih jahat dari semuanya itu. Lalu beliau bersabda, may yubghidun nas wa yubghidunah, orang yang menyebarkan kebencian di tengah-tengah manusia dan manusia pun membenci dia. Orang yang menyebarkan kebencian adalah orang yang memutuskan tali kasih sayang yang tersambung di antara sesama manusia. Para ahli neurologi belakangan ini mengetahui bahwa pada diri manusia, pada otak manusia, ada sejumlah neuron yang menyebabkan mereka bisa berempati terhadap penderitaan orang lain. Mereka sebut neuron-neuron itu sebagai mirror neuron. Dan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap manusia. Pada setiap manusia kita punya fitrah, yang kata Al-Quran, allati fataran nasa alaih, yang Allah ciptakan itu manusia di atas fitrahnya. Dan fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai, menyayangi dan disayangi. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup normal kalau dia tidak bisa menyayangi dan tidak disayangi oleh orang-orang sekitarnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang menyebarkan kebencian dan hidup dengan kebencian, kemudian orang-orang pun membenci dia, adalah manusia yang sudah jauh meninggalkan fitrah. Adalah manusia yang sebetulnya sudah kehilangan, kata para psikolog, kemampuan berempatinya. Dan orang dalam bahasa Inggris, empati disebut compassion. Co artinya bersama-sama, passion ada kasih sayang. Jadi kasih sayang yang terjalin di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jerman menyebutnya Mitleiden. Dan mit artinya bersama-sama, leiden menderita. Kemampuan untuk ikut bersama-sama merasakan penderitaan orang lain adalah empati. Dan yang menghubungkan antara kasih sayang kita dengan kasih sayang orang lain oleh para psikolog disebut sebagai empati, dan Islam menyebutnya sebagai silaturahmi. Silah artinya hubungan dan rahmi adalah kasih sayang. Dan esensi ajaran agama yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menyambungkan kasih sayang bukan saja dengan sesama muslim, bukan saja dengan sesama manusia, bahkan dengan seluruh alam semesta. Karena itulah Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menyukai orang-orang yang menegakkan agamanya di atas dasar kebencian,
yang membeda-bedakan sesama manusia karena perbedaan pandangannya tentang dirinya atau tentang keyakinannya. Orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memutuskan kasih sayang di antara sesama manusia, sebetulnya dia tidak menyembah Allah tetapi menyembah kebesaran dirinya. Orang yang merasa dirinya besar kemudian meremehkan orang lain tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala habatin khardalin min kibr la yadkhulul jannah." Man kana fi qalbihi habata khardalin min kibr, tidak akan pernah masuk surga. Diharamkan bahkan mencium wewangian surga orang yang dalam hatinya ada perasaan takabur walaupun sebesar debu. Karena takabur adalah salah satu cara untuk memutuskan hubungan kasih sayang di antara kita. Dalam sebuah, saya menduga itu berasal dari sebuah hadis, tapi saya belum sempat menemukan hadis itu. Tapi beberapa ulama mengutip hadis itu. Barang siapa yang menghormati seseorang karena kekayaannya, dia sudah hilang setengah dari agama. Dan barang siapa menghina orang miskin karena kemiskinannya, dia hilang seluruh agama. Karena menghina orang miskin karena kemiskinannya adalah salah satu tanda dari kesombongan dan sekaligus juga satu indikator dari upaya untuk memutuskan silaturahmi di antara sesama umat manusia. Merasa diri paling saleh adalah juga perasaan takabur yang akan memisahkan antara kelompok muslim yang satu dengan kelompok muslim yang lain. Karena itu dalam hadis riwayat Ahmad dikisahkan beberapa orang sahabat bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang lelaki mutakhasyian mutawaddian, seorang yang sangat khusyuk, mutadarrian, yang sangat khusyuk, yang sangat tadarru ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat takjub dengan ibadahnya yang sangat khusyuk. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan komentar. Biasanya beliau berikan apresiasi kepada orang yang dipuji dalam kebaikannya. Dan ketika ketika para sahabat menyebut orang yang sangat khusyuk dalam sholatnya, Rasulullah tidak memberikan komentar. Sampai kemudian orang itu tiba-tiba hadir di majelis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat menyebutkan, itulah dia ya Rasulullah, orang yang kita maksud. Dan Nabi bersabda, tapi aku lihat sentuhan setan di wajah. Ra'aitu nafhata syaitani fi wajhi. Orang yang rajin sholat ini, yang khusyuk ini, orang yang tadarru dalam ibadahnya, Nabi katakan bukan dilihat di wajah beliau, di wajah orang itu simahum min athari sujud, bukan tanda karena bekas sujud, tapi beliau melihat ra'aitu nafhatas syaitani fi wajhi. Aku lihat sentuhan setan di wajahnya. Kemudian ketika ia duduk, Nabi bertanya kepadanya, apakah kalau engkau datang dalam sebuah majelis, engkau merasa engkaulah yang paling soleh di antara semua orang di masjid itu? Engkau merasa bahwa engkaulah yang paling benar dari seluruh orang yang berada di majelis itu? Dan orang itu berkata, Allahumma na'am. Ya Allah, memang begitu. Dia tidak berdiri dari tempat itu, dia tidak mengikuti majelis Nabi, dia kemudian meninggalkan majelis Nabi yang dianggapnya cuma obrolan kosong saja, dan dia pergi untuk mengisi waktunya dengan ibadah di masjid. Saya akan menyingkatkan hadis ini. Kemudian Rasulullah bersabda, orang inilah yang bakal menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Dan kemudian Rasulullah berkata, ketika dia membaca Al-Quran hanya sampai tenggorokannya saja. Mereka keluar dari agama, yang merukuna minad-din. Mereka, kelompok ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang beribadah dengan sangat khusyuk itu telah melanggar salah satu esensi dari ajaran Islam, yaitu silaturahmi.
karena agamanya ditegakkan di atas kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain yang dianggap berbeda dengan dia atau yang tidak mencapai kesolehan seperti yang dia capai. Orang itu adalah orang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci manusia, menyebarkan kebencian di tengah-tengah manusia. Agamanya hanyalah satu alat untuk dia gunakan untuk menyebarkan kebencian di tengah-tengah manusia. Dan itulah manusia yang paling jahat, kata Rasulullah, mayyubghidun nas wa yubghiduna, yang membenci manusia, menyebarkan kebencian di tengah manusia dan manusia pun membencinya. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita bulan Ramadan untuk mengembangkan perasaan empati di antara sesama kita, untuk belajar berbagi, belajar memaafkan kesalahan orang lain, belajar menghargai pemberian orang lain. Bulan Ramadan adalah bulan empati dan kita jadikan Idul Fitri sebagai bulan silaturahmi. Dengan itu kita akan mengembalikan diri kita kepada fitrah kita yang sejati, yaitu menyambungkan kasih sayang di antara manusia. Dan Islam adalah agama fitrah itu, agama yang ditegakkan untuk menyebarkan kasih sayang. Sekali lagi, bukan hanya terhadap sesama muslim, bukan hanya terhadap sesama manusia, kepada seluruh makhluk di alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim al-malikul barur raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Pada Jumat yang terakhir pada bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Ia berkenan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan ini, dan kiranya Ia mengembalikan kita kembali kepada fitrah kita, yaitu menyebarkan kasih sayang di antara kita. Setelah kasih sayang ini mengalami erosi akibat kesibukan kita, akibat perhatian kita yang berlebih-lebihan terhadap diri kita, sehingga orang lain tidak pernah kita perhitungkan, akibat kebiasaan kita sehari-hari untuk hanya memperhatikan kepentingan diri kita, kepentingan kelompok kita, kepentingan golongan kita, sehingga kita akhirnya malah menghapuskan kata kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menggantikannya dengan kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ilahi wa habibi ilahil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin ajma'in. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ghafir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala nura fi absarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina wassalamata fi anfusina wasa'ata fi arzaqina wa syukra laka abadan ma abaqaitana. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit qadamana fansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma jalna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun.